Ya, saudara-saudara, kita akan mulai saja paragraf per paragraf. Ya, kita akan mulai dengan paragraf pertama. Anda bisa nanti menyebutkan ini tercermin di bagian mana, di pasal mana, atau kalau tidak menyebut pasal, menyebutkan topik pembicaraan tentang apa. Ya, saya mulai dengan paragraf pertama. Surat Ibrani merupakan sebuah jawaban atau tanggapan terhadap keraguan, serangan, bahkan penghinaan terhadap iman Kristen, terutama oleh pihak penganut agama Yahudi yang sengaja mengucilkan orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Apalagi serangan itu membuat ada di kalangan umat Kristen yang berpaling kembali ke agamanya yang lama atau murtad. Penulis mempunyai concern yang besar atas kenyataan ini. Oke, paragraf ini tercermin di mana? Siapa yang sudah menemukannya? Share, silakan. Paragraf ini kira-kira tercermin di mana? Baik. Atau ini tercermin karena tercermin PR-nya belum dibuat gitu ya. Ya saya lupa sama sekali Pak Pipi, sorry benar-benar. Sekali nggak ingat. Ya, pasal tentang Di awal-awal ya Pak Pipi ya. Kenapa? Harusnya sih di awal-awal. Ya, oke. Pasal tentang kemurtatan itu yang di mana yang paling nyata? 3. Ibrani 2 ayat 3 enggak ya? Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu? Oke, istilah menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, ya, itu cerminan juga. Tapi yang lebih terang. Binasa karena murtad. Pasal 3 ya. Di mana? Pasal 3 bicara soal murtad. Ya, itu benar tuh. Pasal berapa? Pasal 3. Pasal 3. Pasal 3 ayat Pasal 3 ayat berapa? Ayat 12. Iya, ayat 12. Ya. Waspadalah supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Oke, ada lagi? Yang paling kentara merupakan teguran yang keras sekali di mana? Sekaligus merupakan kata yang ada salibnya. Oh, di 66 itu? Bukan? Iya, di pasal 6 Ayat 6. ayat 6. Betul. Ya. Dan yang mengecap Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Iya. Betul. Ya, itu sekaligus
menjawab ayat yang pertama di mana ada kata dasarnya salib, ya, menyalibkan itu. Itu kita bisa isi di bagian yang titik-titik itu pasal 6 ayat 6. Betul ya? Kata salib itu. Oke, sekarang paragraf kedua. Pak Alan bisa tolong dibacakan, Pak Alan. Yang kedua, Paragrafnya. ya, dalam hal apa Kristen diserang? Kekristenan mempercaya Yesus yang dianggap mati secara terhina, menjalani eksekusi Romawi yakni disalibkan. Karena yang diikuti terhina, otomatis para pengikutnya dihinakan pula. Selanjutnya, Pak sekaligus pasal paragraf 3 deh. Oke, Pak. Saya lanjut sampai 12 nanti, Pak. Oke. Jadi, fokus penulis surat Ibrani ialah menjelaskan siapa Yesus yang mati disalibkan itu. Mengapa dia disalibkan? Sekalipun hanya 2 kali kata salib muncul di surat ini, ayat 6, pasal 6 ayat 6 dan 12:2. Benar ya, Pak? Tahu. Iya. Namun sebenarnya salib Yesus menjadi bayangan samar yang melatar belakangi seluruh uraian dalam surat Ibrani ini. Iya. Ya, jadi Pak Alan sudah menjawab ayat yang kedua itu adalah pasal 12 ayat 2 ya. Itu kata salib yang kedua yang ada di surat Ibrani. Walaupun sedikit kata salib, tetapi sebenarnya salib Yesus menjadi bayangan samar yang melatar belakangi seluruh uraian dalam surat ini. Mana bagian yang bisa menurut Anda bisa mencerminkan itu? Bisa mencerminkan paragraf 2 dan paragraf 3 ini. Kalau pasal 7 ayat 27, coba Anda lihat, apakah itu mencerminkan ini? Pasal 7 ayat 27. Bu Winnie bisa membacakan, tolong. Yang tidak seperti imam-imam besar yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umat. Sebab hal itu telah dilakukannya 1 kali untuk selamanya jika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Iya. Ini contohnya ya. Betul ya? Ayat ini tidak bicara tentang penyaliban, kan? Tetapi the thought behind it, ketika dia mempersembahkan dirinya sendiri dalam konteks mempersembahkan kurban, tapi dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Yang dimaksudkan ya adalah peristiwa penyaliban itu. Ya, itu maksud saya, gitu ya. Jadi banyak ayat-ayat di dalam surat Ibrani yang sebetulnya explain, menginterpretasikan salib di dalam perspektif ibadah kurban. Ya, itu yang saya bilang, jadi secara samar bayangan salib itu sebenarnya ada di seluruh surat Ibrani, hanya tidak secara
langsung digunakan kata salib seperti Paulus, ya, tetapi penulis surat Ibrani secara samar mengeksplain meaningnya salib itu apa, ya, lewat perspektif itu. Ya, itulah yang dikatakan di paragraf keempat. Ya. Paragraf keempat. Secara cerdas, penulis surat Ibrani menjelaskan siapa Yesus itu dengan menggunakan lensa sistem ibadah dalam agama Yahudi, terutama ibadah kurban, ibadah pendamaian atau penghapusan dosa, dengan tokoh sentral pada sosok imam besar yang mempersembahkan darah anak domba tak bercela di atas mezbah dalam ruang maha kudus dari tabernakel. Itulah yang ada di benaknya, dan dia menginterpretasikan salib Yesus dengan lensa itu. Itu yang saya katakan, dia memaknai salib Yesus dari perspektif itu. Itulah keunikan dari penulis surat Ibrani ini. Tetapi sekali lagi penulis surat Ibrani ini memang mengasumsikan pembacanya itu orang-orang Ibrani, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengerti, ya, otomatis mengerti sistem kurban. Karena kalau ini bukan orang Yahudi, susah dia mengerti. Itu, ya. Itu sebabnya kita boleh meyakini bahwa pembacanya atau penerima surat ini adalah orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, sehingga mereka mengenal sistem kurban dalam agama Yahudi itu. Kalau mereka bukan orang Yahudi, disebutkan imam besar lah, kurban di dalam kenisah lah, dan sebagainya, anak domba tak bercela, mereka nggak ngerti. Gitu. Oke, sekarang kita ke paragraf kelima. Rachel, bisa tolong membacakannya? Rachel, kamu ada di situ? Saya bantu, Pak. Oke. Bagaimana Yesus bisa menjadi imam besar kalau dia bukan keturunan suku Lewi dalam kurung Harun? Sebab keimanan Yesus berasal dari atas, dari Allah sendiri, bukan berdasarkan imamat Harun dalam kurung sesuai aturan hukum Taurat. Imamat Yesus berlandaskan keimanan dalam aturan Melkisedek yang sudah ada jauh sebelum Taurat Musa ada. Jadi, meskipun tidak berdasarkan imamat Harun, tidak berarti keimanan Yesus tidak skriptural atau biblikal. Yang pasti, ada perbedaan antara imam besar menurut aturan Harun dengan imam besar Yesus Kristus ini. Bedanya di mana? Imam besar Yesus Kristus, satu, dirinya sendiri tidak berdosa. Yang kedua, dia hanya perlu satu kali mempersembahkan kurban yang berlaku untuk selama-lamanya. Ketiga, yang dipersembahkan adalah darahnya sendiri. Ya, paragraf ini secara padat, ya, tentu saja menjelaskan banyak bagian dari surat Ibrani ini. Ya, by the way, selamat bergabung. Sudah lama enggak jumpa ini Ibu Nakimwi. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Masih di Dallas ini.
Enggak, saya sudah pulang Pak Sudah Bibi, sudah di pulang. Indonesia sejak Paskah. Oh, oke. Ya, selamat siang di sana berarti. Ya, Ya. terima kasih. Oke, jadi kita ini sekarang sudah sampai di penutupan terakhir surat Ibrani, Bu Nakimbi. Jadi kita membahas paragraf yang summary yang saya sampaikan Kamis yang lalu. Ya, ini hanya sebagai PR untuk mereview kembali. Ya. Oke. Jadi kalau paragraf 5 ini siapa yang bisa menemukan kira-kira pasal mana yang sangat mencerminkan paragraf 5 ini? Mestinya mudah karena ini sangat sentral, ya. Silakan kalau ada yang tahu 1-2 pasal yang sempat dicatat. Misalnya pasal tentang Melkisedek itu ada di mana? 7. Pasal 7, betul. Pasal 7 itu secara cukup panjang lebar gitu ya, menjelaskan mengenai tokoh Melkisedek itu untuk menjelaskan atau memberikan argumentasi Yesus itu imam besar sekalipun dia bukan dari keturunan Lewi, suku Lewi, atau dari keturunan Harun. Jadi surat Ibrani itu cukup unik. Kalau biasanya Injil-Injil seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu berusaha untuk menginterpretasikan tokoh Yesus dari sudut posisinya sebagai raja. Karena Kristus itu artinya kan yang diurapi, gitu ya. Di mana Mesias itu selalu dalam garis keturunan Yehuda, garis keturunan seorang raja. Jadi otomatis ya Yesus itu, makanya Injil Matius Anda melihat dia dimulai dari silsilah kan. Kalau Anda baca Matius 1 itu mulai dari silsilah yang berusaha menunjukkan bahwa Yesus itu dari garis keturunan Raja Daud. Ya. Itu karena dia memang keturunan suku Yehuda. Jadi Injil-Injil itu menginterpretasikan kerajaan Yesus. Ya. Tetapi penulis surat Ibrani dari sisi yang berbeda. Dia mau menekankan keimaman Yesus. Gitu. Ya, tetapi itu masih punya problem. Ya, karena secara realita dia tidak ada hubungannya dengan suku Lewi sama sekali. Ya, itu kendala yang harus dia hadapi untuk menjelaskan keimaman Yesus. Makanya dia menggunakan argumentasi tokoh Melkisedek itu. Kalau ayat pasal 4 ayat 14-16 kira-kira yang mengatakan karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Betul. Ayat berapa tadi? Pasal 4 ayat 14-16. Ya. Ya, itu ayat yang sangat terkenal ya, menggarisbawahi tentang imam besar ya, tapi dalam konteksnya kalau sampai 16 ya Pak Alan ya tadi diteruskan, maka sampai 16 itu mau menekankan bahwa keimaman Yesus itu adalah posisinya keimaman yang solider gitu ya. Keimaman Yesus itu justru di dalam konteks bahwa dia menjadi serupa dengan kita ya, dan dia itu ikut merasakan ya disebut kelemahan-kelemahan kita,
Pokoknya dalam semua hal dia itu sama, hanya satu saja, yaitu bahwa dia tidak berdosa. Nah, posisi itulah yang membuat dia bisa menjadi pengganti, istilahnya ya, penebus kita. Karena itulah, dan itu konsep imam besar yang diangkat oleh penulis surat Ibrani dan diinterpretasikan dalam arti yang sangat faktual, dalam arti menyangkut kita orang-orang Kristen di dunia ini. Kalau kita mengalami kelemahan-kelemahan apapun, maka Yesus Kristus yang menebus kita itu semua tahu dia apa yang kita rasakan, karena dia imam besar yang memikul kelemahan-kelemahan kita itu pada di tubuhnya sendiri gitu. Nah, itu yang ingin ditekankan memang. Sekaligus ajakan ya di situ ya Pak ya, di ayat 16 itu. Betul. Akhirnya lalu kemudian itu practically-nya memang menjadi sebuah ajakan untuk kita itu menghadap kepada Tuhan dalam segala kelemahan kita, ya, untuk memohonkan rahmat dan karunia untuk menemukan pertolongan kita pada waktunya. Makanya dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu, ya, saya pernah mengatakan kan, sebetulnya yang kita persembahkan dalam ibadah itu kan kita seringkali mengatakan ada persembahan waktu, ya, time. Kita juga mempersembahkan itu adalah talent kita, ya, dan kita juga mempersembahkan treasure kita, ya. Jadi waktu, talenta, dan harta itu sesuatu yang kita angkat menjadi kurban. Tetapi penulis surat Ibrani menambahkan satu T lagi. Jadi bukan cuma time, talent, and treasure, tetapi tears. Ya, air mata kita itu juga sebuah ibadah. Mengapa? Karena yang prinsip ibadah itu artinya kita membiarkan Tuhan itu memakai. Yang kita serahkan itu dipakai Tuhan. Jadi waktu kita dipakai Tuhan. Talenta kita serahkan, Tuhan pakai. Harta kita persembahkan, Tuhan pakai. Nah, yang satu ini, tears, kelemahan kita, air mata kita, duka cita kita serahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya duka cita kita pun di tangan Tuhan, dia pakai untuk memuliakan dia. Itu rahasia besar menurut saya. Iya. Tapi langsung saya bisa memahami kalimat yang mengatakan, marilah kita dengan penuh keberanian. Betul. Itu kan sulit ya Pak ya, kalau dengan air mata. Kadang-kadang nggak berani ya. Ya, that's why gitu ya. Makanya menurut saya yang T yang terakhir ini itu tidak mudah gitu ya, tetapi sebenarnya itu mengandung sebuah kebenaran besar. Bagaimana kita bisa dengan berani mempersembahkan tears kita, kelemahan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Karena biasanya kita menyembunyikan kelemahan kita, bukan? Betul. Gitu ya. Kita ini cenderung menyembunyikan kelemahan kita, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi ajakan surat Ibrani ini justru menarik. Dia mengajak kita untuk dengan berani tidak menyembunyikan kelemahan itu, tapi membawanya kepada Tuhan di dalam bersama dengan Sang Imam Besar Agung ini, supaya duka cita dan kelemahan-kelemahan kita pun itu menjadi alat kemuliaannya. Itu rahasia besar. Gitu. Gimana caranya Pak Pipi? Saya kurang ngerti itu. Gimana caranya? Ya, iya. Maksudnya kan kita serahkan kita punya kekurangan, kesedihan, kelemahan gitu, kasih ke Tuhan. Terus Tuhan gimana pakainya supaya jadi kemuliaan buat dia? Saya tanya sekarang,
Ada orang yang namanya Johnny Erickson. Johnny Erickson itu orang yang cacat, Bu Winnie, dari leher ke bawah. Masih muda sekali, umur 20 tahun kira-kira, dia sudah mengalami itu. Itu adalah tears-nya dia, kan? Ya. Tapi sekarang Johnny Erickson ini sudah umur sekitar 70-an sekarang. Jadi selama 50 tahun itu, dia mempersembahkan hidup yang cacat itu, ya, untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Dia nulis buku, ya, dia berceramah, dia kemana-mana. Dia menyampaikan kepada orang, memberikan kekuatan kepada orang supaya di dalam segala beban hidup pun mereka itu menyerahkan supaya Tuhan pakai. Dan dia menunjukkan itulah dirinya. Orang yang tidak punya kesempurnaan seperti yang lain, ya, tetapi dia membiarkan dirinya dipakai oleh Tuhan dengan cara yang unik. Dia suka melukis dengan mulutnya. Jadi pensilnya itu ada di bibirnya. Dia itu melukis. Ya, dia menggunakan hidupnya itu begitu optimal. Ya, dia bicara di mana-mana dan dia berada dalam posisi yang begitu banyak. Kalau Anda baca di Wikipedia siapa Johnny Erickson, Anda akan melihat di situ begitu banyak posisi dan peran yang dilakukan secara sosial bagi orang Kristen, bahkan bagi negara, bagi Amerika. Ya, itu luar biasa. Padahal ini orang yang lumpuh fisiknya dari leher ke bawah. Bayangkan. Itu yang tadi saya bilang, itu orang yang berani mempersembahkan kelemahannya untuk menjadi sebuah ibadah kepada Tuhan. Bu ini nangkap maksud saya, ya. Itu contoh ekstrim tentu saja, ya, contoh besar. Kita tidak bisa menemukan, tidak banyak menemukan yang seperti itu. Tapi itu sebuah contoh bahwa kelemahan-kelemahan manusia, kalau kita berani menyerahkannya kepada Tuhan, bukan tidak mungkin Tuhan itu akan pakai itu untuk instrumen bagi kemuliaannya Dia. Ya. Saya punya hal yang juga mungkin nggak terlalu ekstrim sih, ya. Kalau saya katanya kayak punya anak yang di zaman sekarang di usia 18 tahun hidupnya itu saya udah 50 tahun behind lah gitu ya kehidupannya dulu. Untuk menghadapi anak yang seperti itu saya lemah. Saya nggak ngerti gitu dengan teknologi yang mereka alami sekarang, dan kecepatan informasi, dengan mudahnya mereka mendapatkan informasi yang kadang-kadang belum waktunya kalau menurut kita untuk diterima oleh mereka. Tapi mereka memiliki pemikiran yang agak speed sesuai dengan speednya handphone juga kadang-kadang, ya, smartphone, smart people juga jadinya. Nah itu yang kadang-kadang saya nggak punya jawaban gitu atas pertanyaan-pertanyaannya atau atas sanggahannya, sehingga saya merasa saya nggak mampu, Tuhan. Ya Tuhan aja dia yang ngadepin, gue nggak ngerti karena juga nggak bisa ngawasin 24 jam gitu kehidupannya, apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan gitu. Itu yang saya lihat. Iya, menarik. Contoh yang sangat aktual, pergumulan yang real, ya, Pak Alan hadapi gitu, ya, sebagai orang tua yang menghadapi anak-anak generasi milenial yang memang dalam arti tertentu banyak perbedaannya dengan kita, ya, karena memang mereka hidup di satu stage yang secara teknologi mengalami revolusi, ya, besar, ya, revolusi digital, dan itu membuat kadang-kadang kerangka berpikir kita dengan kerangka berpikir mereka itu betul-betul nggak sama, gitu, ya, dan itu it's tough gitu, Pak, ya, untuk mendampingi anak-anak seperti itu. Dan memang betul, kita kalau memang tiba di titik di mana kita merasa itu sebuah kelemahan dan kita nggak mampu memikulnya dengan baik, ya ada waktunya kita datang pada Tuhan dengan posisi, ya, istilah orang Jawa deprok gitu, ya, istilahnya bersimpuh gitu, ya, bersimpuh di hadapan Tuhan dan mengatakan, ya Tuhan, saya nggak sanggup gitu, ya. Saya betul-betul dari generasi yang berbeda dan saya nggak bisa mengontrol anak saya 24 jam, 7 hari. So please help me, Lord. Gitu, ya. Dan kita membiarkan Tuhan juga menolong lewat cara yang entah bagaimana, ya. Tapi saya kira itu tadi, ya, ada waktunya Tuhan akan menunjukkan kepada kita bahwa Dia tidak pernah akan melepaskan kita dan pergumulan-pergumulan kita itu. Tapi
pengakuan bahwa kita ini lemah dan kita datang memohon kasih karunia Tuhan dalam kelemahan kita, itu penting gitu. Ya. Ya. Betul sekali Pak Pipi, kalau saya boleh ikut nimbrung. Silakan. Ya. Sudah lama tidak dengar suaranya Bu Nakimwi. Ya. And the lowest moments yang kita hadapi ya, and di dalam banyak air mata, kita we don't know where to go, there is nowhere to go. Jadi yang bersyukur sekali Tuhan selalu ada di situ untuk kita. Itu yang memang betul kejadian seperti juga tadi Pak Pipi katakan ya. Yeah. Di saat-saat di mana kita merasa sangat down gitu di ya. Titik yang rendah sekali. Paling terendah itu ya merasa di mana orang yang nggak bisa mengerti, we don't know where to go, nowhere to go gitu loh, kecuali kepada Tuhan. Jadi bersyukur sekali, dan yang indahnya itu Tuhan selalu ada. He's always there for us gitu loh. Ya dengan dari hal yang kecil-kecil, dari hal yang begini begitu, itu Tuhan menunjukkan bahwa Ia ada dan Dia care. Itu yang sangat indah. Jadi seperti yang saya rasakan sekarang, mungkin saya boleh kesaksian sedikit ya, tapi jangan ditertawakan tolong ya, soalnya sangat sepele ya. Pada waktu Pak Kimwi meninggal kan sebulan setelah itu saya dibawa ke Amerika sama anak itu ya. Terus saya pikir, aduh ya sudahlah ikut. Lalu terus ada hal begini, saya itu suka minum kopi. Saya tahu American coffee itu nggak enak. Nggak enak ya kalau dibanding kopi Indonesia. Tapi kalau saya suruh menyeduh kopi tubruk itu nanti ada apa namanya, sisanya itu ya, itu kan kalau dibuang tuh ya bikin kotor. Jadi ya sudahlah, yang paling gampang kopi sashi itu. Tapi ya tahu di dalam waktu begitu terus saya sudah siap-siap, ya sudahlah, kopinya nggak enak gitu. Tapi terus waktu saya ke di satu Asian market, saya menemukan kopi Vietnam. Itu kopi sashi biasa, itu mereknya Cavivo. Nah itu kok enak. Terus jadi sampai sekarang pun Pak, kalau tiap pagi saya di sana mengaduk itu minum kopi itu Cavivo, itu saya sungguh merasakan Tuhan sungguh amat baik. Dia tahu saya kesulitan dalam cari kopi, dia sediakan loh kok Cavivo itu ada di situ. Iya, betul, itu satu hal ya sangat sepele. Kelihatannya sepele, betul. Iya, betul. Tapi itu sangat menguatkan saya. Jadi Tuhan ada for me. Kayaknya Tuhan bilang loh, ini loh, iya aku mengasihi engkau. I'm here for kamu you. Senang, gitu. I know you will like it. Itu Tuhan menghibur. Itu luar biasa. Jadi ternyata ada banyak hal yang kecil-kecil kalau kita perhatikan ya. Ya itu sungguh merasa betul-betul kayak Daud yang berkata dalam Mazmur 23 itu, surely goodness and mercy shall follow me. Itu sungguh betul sekali. Amin. Bu Nan, itu kopinya yang Ibu minum itu terkenal itu di Indonesia, berjilid-jilid pengadilannya. Tapi iya. Soalnya saya kan nggak ngopi. Oh, kopi Vietnam memang enak. Iya. Nah itu kalau bisa nemu di sana, itu jadi aduh ya sudah. Satu hal yang sangat menghibur dan menguatkan. Ternyata lewat kopi yang sederhana Tuhan menunjukkan kasih-Nya itu. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih untuk sharingnya, Bu Dang Kimwi. Oke, apakah ada lagi? Ya, kita lanjutkan dulu dengan paragraf yang ke-6 dan ke-7. Ya, paragraf 6 dan ke-7. Nggak apa-apa nih, saya minta tolong Pak Alan lagi baca ini. Pak Alan suaranya paling banter soalnya. Gitu ya Pak, speakernya yang bikin bagus. Oke. Saya senang bacanya Pak. Jadi ingat gitu kalau disuruh baca. Dalam kenyataan Yesus yang disalibkan di luar kota Yerusalem atau di luar bait Allah itu adalah seperti anak domba yang bagian tubuh lainnya dibakar di luar kemah suci.
dihancurkan di kayu salib. Sementara darahnya yang mengalir itu dia persembahkan di altar kekudusan Allah untuk keampunan dosa seluruh umat. Dalam arti ini, dia adalah imam besar sekaligus merangkap hewan korbannya atau anak domba. Saya lanjut ke 7, Pak? Yep. Oke. Peran rangkap ini dilaksanakan oleh Yesus dalam ketaatan dan kerendahan hati yang luar biasa. Mengapa? Karena Yesus itu sesungguhnya anak Allah. Dia jauh lebih tinggi daripada Harun, Musa, bahkan malaikat-malaikat surgawi. Dia adalah gambar dan wujud Allah sendiri. Tetapi untuk waktu yang sangat singkat, sekali lagi, tetapi untuk waktu yang singkat, dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat karena dia menjalankan peran pendamaian dari dosa dengan jalan menjadi serupa dengan manusia atau menderita dan mati disalibkan. Dia adalah imam besar agung yang bersolider sepenuhnya dengan kelemahan dan penderitaan manusia. Kecuali satu, dia tidak berdosa. Iya. Ya, ini penekanan pada peran rangkap ya Yesus, di mana dia menjalankan peran sebagai imam besar tetapi sekaligus juga sebagai anak domba kurban bakaran itu. Jadi memang alegorinya itu menjadi unik karena ini menunjukkan peran rangkap itu yang tidak ada pada imam-imam besar dalam aturan Harun ya. Itulah yang dia ingin tekankan. Ya, pasal-pasal yang menjelaskan ini tentu saja banyak juga ya. Terutama misalnya mengenai waktu yang singkat dia dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Itu tentu dalam konteks ketika dijelaskan Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat. Bahkan dia adalah gambar dan wujud Allah. Itu kita bisa lihat di pasal-pasal awal sekali dalam surat Ibrani ini. Nah, kemudian kalau kita teruskan peran pendamaian itu, maka itu menurut surat Ibrani dianggapnya sebagai penggenapan dari apa yang menjadi bayangan. Ya. Jadi penulis surat Ibrani itu selalu melihat bahwa perjanjian lama itu sebagai bayangan dan perjanjian baru itu sebagai penggenapan atau realita dari perjanjian lama itu. Sistem ibadah yang lama itu adalah bayangan yang mengantisipasi datangnya sebuah sistem peribadahan yang baru sama sekali itu ya. Dan di dalam sistem peribadahan yang baru sama sekali itu dia menjelaskan segitiga itu ya, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Which is ini mirip dengan Rasul Paulus juga menyebut di 1 Korintus pasal 13 ya. Hanya di 1 Korintus 13 Paulus menyebutkan itu dalam satu ayat ya. Tapi penulis surat Ibrani menjelaskan 3 dimensi itu secara panjang lebar sebagai konsekuensi ya. Jadi setelah kita percaya kepada Yesus yang adalah imam besar dan sekaligus anak domba itu, maka di dunia ini kita perlu beriman, berpengharapan, dan menerapkan kasih itu. Itulah yang membuat iman Kristen menjadi unik bagi dia. Gitu. Nah, untuk mengenai iman dan pengharapan itu kita tahu Ibrani pasal 11 itu ya sudah dimulai dengan uraian yang panjang sekali mengenai definisi dari iman. Yang sangat terkenal adalah iman itu adalah
dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, gitu ya. Dan itu kemudian menjadi penjelasan yang panjang karena memang dia menjelaskan apa yang tidak dilihat itulah yang dipercayai, dan dia menggunakan konsep tokoh-tokoh iman dalam Perjanjian Lama yang mengantisipate the city of God, itu yang mereka sendiri belum lihat pada waktu mereka hidup, gitu ya. Dan yang menarik seperti saya katakan selalu, bahwa perjuangan atau perlombaan iman dari tokoh-tokoh Perjanjian Lama itu bergantung kepada kita, orang-orang Kristen di masa Perjanjian Baru. Istilahnya mereka sudah lari duluan, lalu tongkat estafetnya diserahkan ke kita, lalu kita ini harus melanjutkan lari itu sampai kepada garis finish. Ya. Jadi kalau kita tidak lari, ya kasihan mereka sudah lari sepenuh hati gitu ya. Hanya mereka harus menyerahkan tongkat estafet itu karena mereka memang pelari pertama, ya. Yang mencapai finish adalah pelari berikutnya, gitu. Itu yang menarik, ya. Sehingga kita bisa melihat kesinambungan antara iman dalam Perjanjian Lama dengan iman dalam Perjanjian Baru itu, gitu. Ya. Jadi kalau dilihat 2:6 dan 7 ini, berarti surat Ibrani ini ditujukan pada kemungkinan 3 kelompok ya Pak ya. Yang pertama itu orang Kristen, yang kedua orang-orang yang mengenal Kristus sebagai fakta sejarah, dan orang yang tertarik kepada Kristus tapi tidak mau menerima keilahiannya. Apa begitu Pak? Itu kalau dibahasakan, dikontekstualkan dalam konteks zaman sekarang gitu ya, Pak Alan ya. Iya, karena ada kaitan dengan Yesusnya. Jadi Perjanjian Baru berarti kita nih sekarang nih yang gitu. Betul, ya. Betul. Walaupun aslinya itu hanya kategori kelompok pertama, hanya orang-orang Kristen Yahudi, gitu ya. Tapi bahwa itu kemudian kita kontekstualkan dengan kondisi sekarang di zaman Perjanjian Baru yang mencapai sekarang ya, waktu sekarang juga menarik ya. Apa yang Pak Alan katakan itu benar juga ya, menarik karena itu juga bisa berbicara kepada orang-orang yang berminat untuk mengetahui Yesus dalam pengertian ya sebagai satu fakta sejarah gitu ya. Ya, jadi kesimpulan yang saya bisa lihat juga mengenai penjelasan Perjanjian Lama ini, berarti itu penulis Ibrani ini sebenarnya di sini terus-menerus menyatakan keilahian Kristus ya, baik mengenai kepribadiannya maupun pelayanannya. Dan Perjanjian Lama itu kita bisa memahami kalau semua ritual dan upacara dalam Yudaisme itu sebagai cara menyatakan kedatangan Mesias. Dengan kata lain, semua ritual dalam Yudaisme itu merupakan ya seperti Pak Bibi tadi, bayang-bayang akan terang yang akan datang. Betul. Ya. Nah, cuman pada satu titik tertentu memang betul penulis surat Ibrani istilahnya sangat menonjolkan dan mengagungkan Perjanjian Baru. Gitu ya kan? Gitu ya. Dia sangat menonjolkan Perjanjian Baru karena Perjanjian Baru itu kan istilahnya ini yang asli. Ya, Perjanjian Lama itu hanya bayang-bayang saja sebetulnya, atau kalau mau dibilang itu cuma kopian saja gitu ya. Nah sekarang kalau kamu mau tahu gambar yang asli, this one gitu ya, Perjanjian Baru itu gitu ya. Tetapi kemudian kalau kita melanjutkan berikutnya itu, kalau saya singgung di situ mengenai paragraf 15 misalnya, ya, di mana dia menjelaskan bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu bersinambung, iya, tetapi juga ada perbedaannya. Ya, dia menjelaskan bahwa sistem ibadah Perjanjian Baru tentu di satu sisi jauh lebih menyederhanakan semua. Ya, karena semua kerumitan ritual dalam Perjanjian Lama nggak perlu lagi. Ya, semua karena aksesnya langsung tembus. Ya. Melalui Yesus Kristus, semua akses sudah ditembus kepada Allah, tidak lagi membutuhkan segala macam sistem ritual, menjadi so simple gitu ya. Tetapi yang simple ini tidak boleh dianggap
sebagai sepele. Gitu, ya, makanya dia menjelaskan kalau ibadah perjanjian lama itu berlangsung dalam suasana Gunung Sinai yang menyeramkan, ya maka sekarang perjanjian baru itu berlangsung dalam suasana Bukit Sion, ya, yang menyukacitakan, yang menggembirakan, yang membangkitkan rasa syukur, dan itu memberi makna kepada liturgi perjanjian baru sebetulnya. Ya. Jadi surat Ibrani ini juga amat liturgis sebetulnya, gitu ya, untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita harusnya memaknai ibadah kita sekarang. Memang ibadah kita sudah nggak harus lagi seperti ibadah perjanjian lama, pakai hewan kurban lah, macam-macam, pakaiannya harus begini, orang harus melakukan upacara ini, dan seterusnya. Kita ini bisa beribadah kapan saja, di mana saja, bahkan semua tempat bisa jadi gereja, gitu. Ya kan, ketika pandemi berlangsung, ya rumah-rumah orang Kristen menjadi gereja karena kita beribadah secara online, gitu ya. Jadi, tapi kalau ibadah pakai jas boleh dong Pak Pipi? Oh, ya, sangat boleh. Balik-balik ke situ lagi. Iya. Jadi, tetapi ya itu tadi, meskipun meskipun sederhana, tidak boleh dianggap sepele, gitu. Ya. Nah, itu menarik sih, itu yang dikatakan dalam pasal-pasal menjelang terakhir dari surat Ibrani ini. Gitu. Saya kena tuh Pak, yang soal ibadah seperti zaman Musa dengan di Bukit Sinai dengan ibadah Sion tuh buat saya tuh sangat kontradiksi sekali, sangat komparasi yang bagus, jadi mendamaikan gitu, bahwa waduh nggak serem ya gitu. Jadi justru sekarang jadi lebih peace, lebih damai, lebih menyenangkan. Betul. Iya, benar. Itu belum pernah saya dapatkan perbandingan itu, Pak. Baru di sini. Gitu ya. Ya, tapi itu perbandingan yang dibuat oleh penulis surat Ibrani sendiri. Ya. Iya. Itu bukan dari saya, gitu ya. Iya. Itu perbandingan yang dibuat oleh penulis surat Ibrani sendiri. Hanya memang ya kita harus melakukan Bible study seperti ini untuk bisa mengungkapkan dimensi itu, gitu. Ya, dan yang kemudian yang menarik dalam perjanjian baru adalah ibadah kurban itu lalu diartikan lebih jauh sebagai apa? Sebagai syukur. Yang paling penting adalah kurban syukur dan kurban berupa perbuatan-perbuatan cinta kasih dan perbuatan-perbuatan kemanusiaan. Mengingat lagi yang minggu lalu Pak Pipi. Betul, iya, menjelaskan. Iman, pengharapan abstrak, tapi kedua ini bisa terlihat ketika kita melakukan yang ketiga, yaitu kasih tadi ya. Kasih, betul. Lebih realistis gitu ya. Sehingga akhirnya menjadi praktikal, ya, menjadi luas, dan itu sebabnya ibadah lalu kemudian menjadi lebih terasa aktual karena dia menyentuh dimensi-dimensi sosial yang keluar dari tembok-tembok gedung gereja. Jadi ibadah dalam bentuk perbuatan-perbuatan cinta kasih dan bantuan-bantuan kemanusiaan itu pun di dalam konteks perjanjian baru itu adalah ibadah kurban, gitu. Dan itu menarik sekali karena itu memberikan. Tapi itu juga terjadi di kitab-kitab perjanjian baru yang lain juga, gitu kan? Seperti surat Yakobus misalnya menyebutkan ibadah yang murni itu kamu mengunjungi yatim piatu dan anak-anak janda-janda, gitu. Itu pun bagian dari ibadah. Jadi seperti yang saya bilang, penulis surat Ibrani ini sebenarnya komplit, gitu. Surat Ibrani ini berisi doktrin yang sangat mendalam, dia berisi nasihat praktikal yang sangat praktis, ya, dan dia memberi gambaran dan memberikan penjelasan apologetikal tentang siapa Yesus Kristus itu, sekaligus dia memberikan dan menjelaskan hal yang sangat prinsip dalam iman Kristen dalam 3 dimensi tadi, iman, pengharapan, dan kasih, gitu ya. Jadi ya seperti yang saya bilang, memang kita ini bersyukur mewarisi kekompletan surat Ibrani yang
seperti ini gitu ya. Cuman memang ya dalam bahasa asli Yunaninya dia termasuk bahasa Yunani yang paling tinggi dalam Perjanjian Baru, sastranya gitu ya. Sehingga memang tidak mudah dipahami begitu saja, tetapi ya syukurlah kita ini mewarisinya dan Alkitab kita ini diterjemahkan dan kita bisa membacanya dan menelaahnya sehingga kita bisa mengetahui pemikiran-pemikiran di belakang penulisan ini. Oke. Ya, saya kira cukuplah. Kita sudah mereviewnya beberapa kali. Saya hanya ingin mengangkat kembali, menyegarkan kembali topik-topik yang penting di dalam surat Ibrani supaya Anda tahu bahwa PA terhadap surat Ibrani itu sebetulnya sangat penting gitu. Karena itu mengisi banyak dalam kekristenan, iman Kristen kita. Question Pak, mau nanya Pak. Iya. Saya ada yang agak kurang, yang perlu penjelasan. Dikatakan bahwa dari seluruh bagian perjanjian baru ini mungkin hanya di surat Ibrani ini yang berfokus membahas soal perjanjian lama yang menjadi dasar bagi keimamatan. Nah, pertanyaan saya itu penjelasan tentang keimamatannya ini, Pak. Saya masih abstrak tuh. Dia berfokus pada soal perjanjian lama yang menjadi dasar bagi keimamatan. Maksudnya apa itu, Pak? Menjadi dasar bagi imamat, gitu ya. Imamat, imamat ini kalau bahasa Inggrisnya apa? Priesthood, gitu ya. Jadi imam besar itu maksudnya, Pak. Iya, dari soal keimam besarannya itu. Jadi imam besar itu kan tokohnya. Nah, tokoh imam besar ini berada dalam satu sistem. Ya, sistem peribadahan yang menyangkut tokoh imam besar inilah yang disebut keimaman. Keimaman. Jadi imamat gitu ya. Jadi itu priesthood itu. Gitu. Nah itu yang menjadi ini di dalam penulis surat Ibrani gitu ya. Dia bukan satu-satunya. Ya. Bukan ya. Dalam perjanjian baru itu banyak aspek itu disentuh ya keimaman. Hanya penulis surat Ibrani ini betul-betul fokus di situ. Ya. Kalau yang lain mungkin serpihan-serpihan di sana sini disentuh gitu ya. Dianggap orang sudah ngerti. Tapi kalau penulis surat Ibrani ini mensistematisasikannya dengan sangat jelas, dia berfokus di situ. Dia tidak berfokus pada kerajaan Yesus, tapi dia berfokus pada keimaman Yesus. Oh iya, tadi Pak bilang yang Lukas, Matius itu lebih ke sana penjelasannya. Betul. Makasih Pak. Betul. Sama-sama. Pak. Oke. Kita akan masuk dalam sebelum kita berdoa, jadi Kamis depan, saudara, kita akan mulai dengan tema baru. Kita akan membahas pengertian stewardship. Ya. Stewardship dalam kekristenan itu apa maknanya? Itu kita akan bahas. Jadi topik berikut ini bukan topik yang membaca Alkitab satu penuh gitu ya, tetapi agak mirip seperti topik sebelumnya ketika kita membahas mengenai kehidupan sesudah kematian atau afterlife, di mana di situ kita akan membahas banyak topik dan ayat-ayatnya pun akan gantian gitu ya di berbagai kitab-kitab yang bersentuhan dengan itu untuk memberikan kepada kita gambaran yang lebih menyeluruh tentang artinya stewardship itu. Nah, PR-nya, yang tadi kan katanya Pak Alan kan kurang PR gitu, ya kan? Maksudnya gitu. Ya, PR-nya adalah ya coba Anda temukan menurut Anda definisi apa yang Anda temukan yang paling baik untuk menjelaskan apa itu stewardship. What is stewardship itu? Itu aja PR-nya, ya. Terserah mau ambil dari sumber manapun juga. Nanti sebelum kita masuk kita akan membicarakan definisinya dulu, gitu.
Oke, mari saudara kita tutup dengan doa. Pak Pipi, Ya. tanya dong satu. Oke, Bu Winnie. Tadi kan bilang Gunung Sinai sama Bukit Sion. Nah, Gunung Sinai saya ingat bahwa itu kali kan orang Yahudinya bilang nggak mau kamu yang maju sendiri aja, kita jauh-jauh gitu loh. Betul. Karena kan suara Tuhan kan seperti halilintar gitu kan. Tapi yang di Bukit Sion saya lupa atau nggak tahu nih Pak, yang belum pernah dengar contohnya. Bukit Sion kan berarti kan yang beda di Perjanjian Baru. Bukit Sion itu adalah bukit di mana terletak kota Yerusalem. Ya, di kota Yerusalem, di mana di situ terletak ibadah Bait Allah, gitu ya. Jadi orang kalau mau beribadah menuju ke Bukit Sion, menuju ke Bait Allah, ya dia harus mendaki Bukit Sion sebetulnya. Itu practically-nya kan begitu, ya. Nah, mendaki ke Bukit Sion itu arah-arahan yang menuju ke sana itu suasananya itu riuh rendah, ramai, penuh sukacita. Itu yang tergambar di Mazmur. Kalau Bu ini baca di kitab Mazmur itu. Ke Sion lagu yang Pak Pipi pernah bilang kan. Iya. Ke Sion. Mendaki ke Bukit Sion, gitu ya. Ku jalani bersama gandeng tangan, dan seterusnya. Itu pokoknya suasana seperti itu ada banyak di Alkitab, ya, di kitab Mazmur misalnya, begitu. Ya. Thank you Pak Pipi. Ya, bagian perbandingannya sangat ekstrim sebenarnya antara bukit sama gunung nih. Kalau gunung mah tinggi banget ya, kalau bukit kan enak tuh. Ya, sebenarnya bukan istilahnya tidak terlalu dimaksudkan untuk perbedaan signifikan, ya, karena Gunung Sinai itu kadang-kadang juga disebut Bukit Sinai. Oh gitu, nggak dari skala tinggi nggak tinggi banget sebenarnya. Iya. Jadi sebetulnya tidak terlalu menjadi signifikan soal ketinggiannya. Gitu. Eventnya aja yang berbeda ya waktu. Betul, hanya penekanannya pada eventnya. Oke. Thank you Pak Pipi. Sama-sama Bu Winnie. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menyelesaikan PA kami, terutama untuk seri kitab atau surat Ibrani. Kami berterima kasih sekali lagi Tuhan mengaruniakan kami Alkitab yang utuh dan lengkap, Alkitab yang dengan mudah kami dapatkan, kami bisa baca kapan saja, bahkan dalam bentuk dan format yang begitu macam-macam, dalam terjemahan yang begitu banyak untuk dibandingkan satu dengan yang lain. Kami sebagai umat perjanjian baru menikmati kekayaan itu Tuhan. Kami tahu itu sebuah privilege yang kami tidak boleh sia-siakan. Oleh karena itu tolong kami supaya kami sebagai umat perjanjian baru tahu mensyukuri privilege yang kami punya dalam ibadah kami kepada Tuhan dan menerapkan maksud dan kehendak Tuhan memberi kepada kami privilege itu. Terima kasih untuk keikutsertaan semua peserta dan kesetiaan setiap kami yang ada di sini. Dan buat Tuhan, ikatlah kami dengan kasih-Mu supaya kami ini tetap setia di dalam Tuhan, tetap menjadi pengikut Yesus Kristus yang faithful, dan kami boleh menerapkan iman dan pengharapan kami di dalam kasih praktek hidup sehari-hari. Ampuni segala kesalahan dan kekurangan dan kelemahan kami Tuhan, tapi kami tetap ingin jujur dan membawa kelemahan-kelemahan kami apapun itu ke hadapan Tuhan, karena kami tahu kami punya imam besar agung yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kami juga dan bersolider dengan kami dan be there untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pipi. Selamat malam semua. Selamat siang yang ada di Jakarta, Tante Swat dan juga Bu. Terima kasih Pak Pipi. Tante Shelly hari ini nggak kelihatan. Iya.